اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini dengan judul Islamkan seluruh umat manusia, atau selamatkan seluruh umat manusia. Apakah makna mengislamkan ataukah makna menselamatkan? Maknanya adalah ini kajian kaji diri, kajian batiniah, bukan kajian membaca jati dirinya orang lain. Akan tetapi yang kita kaji di paparan Uripe Allah ini, di YouTube Uripe Allah ini, tentang kajian diri kita sendiri. Wa min anfusikum, dan semua ada pada dirimu. Afala tubsirun, apakah engkau tidak menyaksikan? Karena kita sukanya, karena kita seringnya menyaksikan apa-apa yang ada di luar diri kita, sehingga kita tidak menyadari, sehingga kita terlena apa-apa yang sudah ada pada diri kita sendiri selama ini. Ketika kita hanya menyaksikan wujud-wujud yang ada di luar diri kita, maka kita akan tersesat di dalam menyaksikan wujud-wujud yang ada di luar diri kita. Karena wujud-wujud yang ada di luar diri kita adalah semua itu merupakan anar, hal yang panas,
yang menghijab hati-hati manusia akan dirinya, yang membelenggu hati-hati manusia akan Tuhannya, yang memenjarakan hati manusia dari jalan Tuhannya. Karena akibat kita selalu menyaksikan wujud-wujud yang di luar diri kita, penampakan-penampakan yang di luar diri kita, kenyataan-kenyataan yang ada di luar diri kita. Sedangkan kenyataan, sedangkan yang sesungguh-sungguhnya yang berkuasa atas diri manusia, di dalam diri setiap manusia, tidak dihiraukan selama ini. Sehingga hatinya, sehingga nyawanya, sehingga jiwanya, sehingga rohnya terkubur di dalam kuburan jasad yang dari tanah ini. Sehingga ia disiksa di dalam kuburannya, sehingga ia diadab di dalam kuburannya. Inilah yang dimaksud alam barzah itu, alam pemisah, alam penghalang antara hamba dan Tuhannya, alam pemisah antara Tuhan dan hambanya. Kenapa kok terpisah? Kenapa kok terhalang? Karena manusianya, karena hambanya lebih merasa ada, lebih merasa wujud, lebih merasa hidup, lebih merasa berkuasa atas dirinya daripada wujud kenyataan dan hidup Tuhannya di dalam hatinya. Inilah alam penghalang, alam barzah yang katanya matahari sejengkal ke atas. Akan tetapi yang dimaksud matahari sejengkal, setengkil kata orang Jawa, itu bukan setengkil ke langit, tapi bukan langit yang di luar, tapi langit yang di dalam apa? Ke hati manusia, yang selalu memanasi hati. Melihat orang lain sukses, panaslah hatinya. Melihat orang lain ahli ibadah, panaslah hatinya. Melihat orang-orang agama lain, panaslah hatinya. Jadi semuanya dipenuhi dengan fahsya wal mungkar. Kenapa? Karena keberadaan kewujudan diri manusianya itulah sendiri fahsya wal mungkar itu. Ketika manusianya masih merasa paling wujud daripada wujudullah, ketika manusianya merasa paling hidup daripada hayatullah, ketika manusianya merasa berkuasa daripada kekuasaannya Allah, ya itulah yang dimaksud alam barzah itu, alam pemisah dinding. Maka itulah lembah-lembahnya anar, itulah lembah-lembahnya dosa, itulah lembah-lembahnya fahsya wal mungkar. Manusia tak akan pernah bisa selamat dari keadaan itu bila manusianya tidak bertemu dengan hari kiamat. Dihukum, disiksa selama-lamanya di alam barzah ini, hingga waktu yang ditentukan abad dan abadah selama-lamanya. Hingga waktu yang ditentukan kapan? Nunggu kiamat, nunggu baiat. Jadi kiamat itulah baiat itu, supaya manusianya bisa kembali suci lagi kepada Tuhannya, agar tidak dihukum lagi, agar tidak tersiksa lagi, agar tidak teradab lagi di kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Kembali ke tema, judulnya selamatkanlah seluruh umat manusia, Islamkanlah seluruh umat manusia. Jadi pekerjaan ini hanya bisa ditempuh oleh para rasul-rasulnya Allah saja. Manusia yang bukan rasulnya Allah tak akan pernah mampu bisa menyelamatkan seluruh umat manusia.
Bagi orang-orang yang bukan utusan-utusan Allah tak akan pernah mampu untuk mengislamkan seluruh umat manusia. Lawang untuk mengislamkan dirinya saja tidak bisa. Lawang untuk mengislamkan dirinya saja tidak bisa. Bagaimana mungkin mau menyelamatkan? Bagaimana mungkin mau mengislamkan orang lain? Apa yang dimaksud mengislamkan dirinya sendiri saja tidak bisa? Apa yang dimaksud mengislamkan dirinya saja tidak bisa? Mengislamkan, menyelamatkan maknanya menyerahkan diri manusia kita sendiri saja tidak bisa kepada Allah. Menyerahkan hidup dan badan kita sendiri saja tidak bisa kepada Allah. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan seluruh umat manusia? Bagaimana mungkin untuk mengislamkan seluruh umat manusia dari jalan yang tersesat ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hanya utusan-utusan Allah saja, hanya rasul-rasul Allah saja, hanya pesuruh-pesuruh Allah saja yang bisa menyelamatkan dirinya dari dirinya di hatinya. Bila bukan rasulnya Allah, bila masih menjadi rasulnya hawa nafsu, bila masih menjadi utusannya iblis dan setan, bila masih menjadi pesuruh-pesuruh jin yang panas di dalam dadanya, maka selamanya diri kita sendiri pun tak pernah bisa Islam. Diri kita sendiri pun tak pernah bisa selamat dari iblis dan setan. Kecuali kita hanyalah menjadi hamba-hamba sahaya di sisi hawa nafsu kita sendiri saja. Apapun yang kita kerjakan hanya untuk demi kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Sholat untuk kepentingan keselamatan hawa nafsu kita sendiri. Ibadah hanyalah untuk kepentingan hawa nafsu kita sendiri, yang seolah-olah ibadah dan sholatnya itu baik. Ternyata bila belum menjadi utusan-utusan Allah, bila belum menjadi para rasul-rasulnya Allah, bila belum Islam hatinya, bila belum menyerahkan seluruh apa yang dimilikinya kepada Tuhannya, maka selamanya akan pernah bisa beramal soleh. Akan tetapi kita termasuk saya selama ini, bila ternyata yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya, maka selama saat detik-detik akil balik tiba sampai setua ini, aku hanya mengabdi kepada Abdul Halim saja. Aku hanya mengabdi kepada iblis dan setan saja. Aku hanya mengabdi kepada hawa nafsuku saja. Semua yang kulakukan hanya demi, hanya untuk, hanya pemuas diriku sendiri saja. Karena Abdul Halim selama ini tak pernah Islam. Abdul Halim selama ini tak pernah selamat hatinya, dipersembahkan, dipulangkan, dikembalikan kepada Allah. Maka apapun yang dikerjakan oleh Abdul Halim ini penuh di dalam fahsya wal mungkar, yakni keburukan dan kenajisan saja yang dilakukan oleh Abdul Halim ini, selagi Abdul Halim menjadi hamba-hambanya iblis dan setan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin وعلى
وصحبه أجمعين.